Iya, manusianya ya. Tentang apanya Pak kalau manusianya itu Pak? Iya, betul, sumber daya manusianya. Jadi kalau kita membuat program di sekolah, itu yang pertama kita harus memanfaatkan modal manusianya, yaitu gurunya dan juga kepala sekolah, muridnya dan juga wali murid bisa. Contoh manusianya, guru. Guru itu kita insya Allah kekuatannya sudah S1 semua nih. Sudah S1 semua, terus kekuatannya apa lagi? Misalnya kalau bisa sudah S1 semua, kemudian apa lagi kekuatannya? Kepribadiannya insya Allah sudah baik semuanya. Terus apalagi pengetahuannya, sumber daya manusianya tadi. Insya Allah di SD ini kalau modal manusia itu sudah sangat bagus dan itu harus dimanfaatkan dan kita tidak boleh melihat kekurangannya. Karena apa? Kalau kita melihat kekurangannya sampai kapanpun kita akan berpikiran negatif. Jadi kita itu harus berpikiran positif terus. Yang kemudian modal sosial, misalnya apa? Sosial, modal sosial. Lingkungan sekitar sekolah. Iya betul, lingkungan sekitar sekolah. Misalnya kita memanfaatkan apa dari aspek modal sosial? Kerjasama, maksudnya kita saling kerjasama dengan wali murid, kemudian kerjasama dengan Pak Budipan, dengan komite sekolah untuk mengadakan atau mengelola program yang ada di sekolah tersebut. Kemudian yang modal politik, kontestasi semangat modal politik, tapi bukan politik partai. Betul sekali Pak, tentang kebijakan kepala sekolah. Jadi berhasil atau tidaknya di suatu sekolah itu kalau ini membuat program itu 90% bahkan 100% tergantung kebijakan dari kepala sekolah tersebut, tapi juga atas dukungan dari dewan guru yang lainnya. Misalnya kebijakan kepala sekolah tentang apa? Tentang peraturan, ya. Terus kebijakan kepala sekolah tentang kerjasama dengan suatu lembaga yang lainnya, itu juga termasuk kebijakan. Kemudian yang keempat, modal agama dan budaya. Misalnya modal agama dan budaya itu contohnya nopo mawon yang harus dikelola. Kita tidak melihat kelemahannya, tetapi kita mencoba menggali potensi yang ada di situ, yang ada di lingkungan ini, yaitu modal agama dan budaya. Iya, karakter dari lingkungan siswanya betul. Apalagi di sini termasuk sebutan kota santri muslim. Jadi karakter kita seharusnya itu yang dibudayakan yang sangat bagus sekali itu. Kemudian kalau budaya, kalau budayanya untuk kegiatan sekolah misalnya apa? Kita harus memanfaatkan apanya? Yang ada di lingkungan ini yang bisa mendukung pembelajaran. Bisa di sini kalau ingin misalnya ada kegiatan IPAS tentang candi atau tentang apa, kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar. Iya, tentang kita bisa mengunjungi apa? Kita bisa mengunjungi candi, terutama kita kan di Kecamatan Beji, bisa memanfaatkan candi Gunung Nasir. Jadi pengen nggak ya kira-kira anak-anak kita ajak ke sana, biar dia itu tahu secara kontekstual candi itu bagaimana. Jadi tidak hanya melihat di layar saja begitu. Itu bisa dimanfaatkan. Jadi kita memanfaatkan budaya. Terus tadi ada modal agama. Kita dalam kegiatan itu juga bisa memanfaatkan yang ada di lingkungan sekolah ini. Agama misalnya di sini kan dekat sama siapa Bu? Yang biasanya ceramah-ceramah, iya Bu Haji Imam atau tokoh-tokoh agama itu bisa diajak kerjasama untuk mengisi acara di kegiatan sekolah. Kemudian yang kelima, modal fisik yang harus dimanfaatkan. Misalnya nopo kalau modal fisik? Gedung, sarpras, perpustakaan, itu semuanya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Jadi meskipun sarpras apapun, sejelek apapun maksudnya
di sekolah ini tidak sebagus sekolah yang lainnya, tetapi kita harus memanfaatkan secara maksimal. Tidak boleh kita hanya melihat kelemahan yang ada di sekolah kita. Karena kalau kita hanya melihat kelemahan atau apa yang kurang dari sekolah, maka pikiran kita akan selalu negatif. Tetapi kalau kita bisa dan mampu mengembangkan 7 modal aset tersebut, insya Allah sekolah kita akan semakin maju. Jadi kita berpikirnya positif, tidak mundur ke belakang. Dan kemudian yang keenam, modal lingkungan dan alam. Menurut Bapak Ibu apa yang bisa dimanfaatkan? Modal lingkungan dan alam. Nah tadi Ibu bilang ekosistem. Ekosistem yang ada di sekolah itu apa saja? Ekosistem yang ada di lingkungan sekolah ini. Jadi diibaratkan sekolah itu suatu ekosistem, betul? Guru, murid, kepala sekolah, gedung. Nah, jadi ekosistem itu, dalam suatu ekosistem itu kan ada interaksi antara apa itu, ada abiotik sama biotik. Nah, yang biotik itu apa? Termasuk apa kalau diibaratkan sekolah ini ekosistem? Biotik itu seperti gurunya, kepala sekolah, murid, komite sekolah, itu termasuk biotik. Kemudian kalau abiotik, sarana prasarana. Kemudian Ibu Bendahara, keuangannya itu juga dimaksimalkan untuk mengelola sumber daya yang ada di sekolah. Kemudian kan tadi modal lingkungan dan alam. Jadi lingkungan yang ada di sekolah ini bisa semuanya dimanfaatkan untuk pembelajaran, ya. Jadi biar anak-anak tidak monoton hanya di dalam kelas. Kalau alam, kira-kira apa yang dimanfaatkan? Lingkungan dan alam di sekitar sini. Pembelajaran yang perlu kita melakukan secara kontekstual untuk memanfaatkan alam sekitar. Misalnya kita memanfaatkan apa yang ada di lingkungan. Tumbuhan yang ada di sekitar boleh. Kemudian supaya tidak jenuh di sekolah. Iya, pergi ke sawah. Nah, seperti kemarin kita aja jalan-jalan, umpamanya ada tentang pembelajaran tentang lingkungan sawah. Kita ajak anak-anak jalan-jalan, tidak harus hanya melihat videonya. Biar anak-anak itu bisa mengetahui. Kadang anak-anak itu tidak tahu apa yang disebut pemakam itu, yang mana itu banyak yang tidak tahu. Padahal tahu ya halangan. Padahal tahu, oh itu ternyata seperti itu. Terus apa lagi Bu yang bisa dimanfaatkan supaya sekolah ini nanti bisa maju? Dan modal lingkungan sudah ya. Kemudian modal finansial. Kira-kira apa saja yang termasuk modal finansial? Ini iya, uang apa Pak? Uang bos. Jadi uang bos itu sangat mendukung sekali dibuat pembiayaan pengelolaan kegiatan pembelajaran. Kemudian selain uang bos, ada nggak kira-kira yang ada di sekolah ini yang boleh? Itu berarti uang dari sumbangan dari wali murid. Tetapi kalau ada sumbangan dari wali murid itu seharusnya tidak memaksa, karena apa itu sesuai dengan keikhlasan mereka. Nah jadi maksudnya di sini kalau rapat itu supaya kita itu bisa mengembangkan sekolah ini, jika membuat program itu harus melihat tentang sumber daya atau kekuatan, bukan hanya melihat kelemahannya. Kalau kita melihat kelemahan, wah SDM-nya kurang atau bangunannya banyak rusak, kita pikirannya itu selalu negatif dan selalu curiga macam-macam. Tetapi kalau kita memanfaatkan atau melihat positif ke depan dengan memanfaatkan modal yang ada di sekolah ini, dengan 7 modal ini, insya Allah nanti di lingkungan ini akan tenang dan juga kita tidak pernah berpikiran negatif lagi. Seperti itu. Dari ke-7 modal aset ini, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Mana modal manusia atau modal sosial kira-kira yang perlu kita lakukan ke depannya? Kita harus apa yang lebih dimatangkan perencanaannya? Modal sosial, modal politik, nah supaya anak-anak itu pembelajarannya itu lebih inovatif, lebih bersemangat,
biar tidak jenuh atau apa. Menurut Bapak itu bagaimana? Yang pertama itu sangat penting. Misalnya saya belum bisa IT, bisa banyak belajar. Oh ya. Kalau memanfaatkan modal manusia, kalau saya ini insya Allah sudah hampir 100% itu sudah bisa ini semua. Tinggal tinggal di konsisten saja untuk melakukannya. Terus Bapak jangan, saya tidak bisa, saya tidak melakukan, jangan itu. Harus optimis karena di dalam pengelolaan sumber daya ini tidak melihat kekurangannya, melihatnya itu yang kelebihannya. Kalau saya lihat Pak Sulaiman sudah bisa mengoperasikan laptop. Nah, kalau sering digunakan dan juga dalam kegiatan pembelajaran insya Allah tambah lancar Pak. Karena saya sudah melihatkan, sudah tahu bisa mengoperasikan. Dan itu mungkin perlu lebih banyak saja. Tapi kalau pengen mengembangkan boleh Pak, boleh ikut seminar atau webinar, atau juga biasanya juga ada webinar atau seminar tentang Canva juga bisa. Kalau dengan saya juga boleh, kalau pengen membuat tidak apa-apa. Kalau saya lagi kosong. Terima kasih. Terus wonten malih yang perlu modal budaya, modal agama dan budaya. Kita kalau kemana-mana dari sini. Oh gitu ya. Iya, makanya. Bebek. Oh gitu ya. Makanya nggak apa-apa. Makanya di sekolah kan disuruh mengadakan rapat supaya tahu kita itu anak-anak itu nanti biar lebih bersemangat, kita harus memanfaatkan apanya. Jadi Ibu dia pengen yang modal budaya tadi kita mengunjungi tempat candi-candi. Terus kalau pembelajarannya tidak sama Bu, bagaimana? Apakah tidak saja yang ke sana atau bagaimana? Sesuai pelajarannya. Berarti kalau ada pengenalan tentang candi atau sejarah, boleh usul ke kepala sekolah nanti. Bu, aja usul ke sekolah. Tadi kan sudah dirapatkan untuk memanfaatkan sumber daya atau aset kekuatannya, boleh menggunakan atau memanfaatkan budaya ini, boleh untuk mengunjungi. Barangkali Bu kepala sekolahnya boleh untuk datang ke sana. Insya Allah anak juga senang ya Bu ya. Terus gurunya juga tambah senang, gurunya juga tambah senang. Insya Allah nanti saya juga akan matur ke Ibu kepala sekolah. Kemudian apa malih? Ada yang ditanyakan? Ibu kepala sekolahnya ada. Kasihan aja mau nih. Monggo, agama ada yang ditanyakan? Oh Ibu sudah sepundi? Ada yang ditanyakan lagi? Modal politik mungkin. Oh, modal politik itu tentang kebijakan kepala sekolah, yaitu tentang aturan yang ada di sekolah. Itu yang dibuat oleh kepala sekolah dan dirapatkan juga dengan Dewan Guru. Misalnya kebijakannya tentang kerjasama dengan puskesmas. Jadi makanya setiap hari bukan ya, setiap ada imunisasi atau hari apa itu ada dari pihak kesehatan ke sini di puskesmas. Kemudian juga modal politik tentang kerjasama dengan polsek terdekat. Jadi kebijakan-kebijakan kepala sekolah itu termasuk modal politiknya. Terus ada lagi dari modal politik tadi? Misal ya, misalnya seperti kegiatan ya pemeriksaan kesehatan. Beberapa murid itu kan ada yang mungkin tidak setuju, ya tidak setuju sama kita sama hal-hal yang misalnya imunisasi. Dan sebagai guru kira-kira yang harus dilakukan seperti apa? Apakah memaklumi saja? Seharusnya Bu ya, kan kalau ada imunisasi itu kan tidak ujuk-ujuk langsung datang. Biasanya itu beberapa hari itu kan sudah ada pemberitahuan. Jadi ketika ada pemberitahuan dari puskesmas itu seharusnya langsung ditindaklanjuti, disebarkan infonya itu ke gurunya, kemudian dari guru ke wali murid, dan kita memberikan pengertian tersebut. Seandainya ada wali murid yang tidak setuju, boleh datang ke sekolahan. Tapi kalau kita sudah memberikan pengertian atau apa masih tetap tidak apa-apa Bu, kita tidak memaksa. Karena kalau kita memaksa seandainya terjadi sesuatu, nanti yang disalahkan juga kita. Jadi tidak apa-apa, jangan khawatir, nggak usah bingung, tidak apa-apa. Soalnya kan kalau memang mau diimunisasi kan biasanya tanda tangan gitu. Ada lagi yang ditanyakan?
dari modal lingkungan alam, ada yang pengen jalan-jalan ke sawah. Dalam Aku nggak pengen lagi jalan-jalan ke sawah. barangkali jalan-jalan melihat semangka. Kalau di gambar semangkanya besar, kok di realnya itu kok kecil-kecil, kenapa kok bisa? Nah ini jelas lanjutan Bu. Yang itu yang sortiran ya. Oke. Jadi itu Bapak Ibu, dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah itu kita ini dihimbau jangan melihat kekurangan yang ada di sekolah itu, tetapi kita untuk mencoba berpikiran positif dengan melihat aset atau kelebihan yang ada di sekolah ini. Karena kalau kita melihat kekurangan yang ada di sini, sampai kapanpun kita akan pusing karena ini kok tidak selesai, ini kok masih jelek. Jadi kita positif ke depan melihat aset-aset apa yang ada di sekolah dan itu dimanfaatkan. Jadi kita harus berpikiran maju seperti itu. Maksudnya kalau dalam mengelola seperti itu kan kadang ada ya yang dipikirkan cuma bangunan ini kok rusak ini. Jadi kita pusing hanya memikirkan itu saja. Jadi gunakan saja seadanya, tapi juga bukannya membiarkan. Tetapi kita di samping kita memikirkannya ya, tapi jangan sampai sepaneng karena kan ada dana juga dari sekolah, dari pemerintah itu juga sedikit demi sedikit bisa untuk digunakan memperbaharuinya, dan juga kita harus tetap mengoptimalkan aset atau kekuatan yang ada di sekolah ini. Itu aja Bu, dari 7 modal aset yang perlu kita kembangkan di sekolah ini. Sampun, ada tanya lagi? Terima kasih atas kesempatannya. Itu saja yang saya sampaikan, 7 modal aset yang perlu kita kembangkan di sekolah ini. Semoga nanti di sekolah ini mengembangkan dalam kegiatan sekolah, program-program sekolah ini berjalan dengan lancar dan semoga selalu berdampak kepada murid supaya demi kesuksesan murid kita bersama. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.